ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap oleh Tuan Yudas. Saat Petrus yang gugup menghunus pedangnya, ia memotong telinga seorang. Pada saat itu, Tuhan Yesus menghentikannya, dan berkata, inilah cawan yang diberikan Allah kepada Tuhan Kristus untuk diminum. Maka, itu harus ditangkap. Mari, kita baca tentang kejadian ketika Petrus memotong telinga seseorang. Beberapa detail dari peristiwa itu. Ayo kita bacakan. Ya. Orang-orang yang mengikuti Yesus melihat situasinya tidak baik. Mereka berkata, tunggu dulu, apakah kita boleh menggunakan pedang untuk menebas? Saat itu, Simon Petrus, dengan membawa sebuah pedang, menghunusnya. Ia mengayunkan pedang itu ke arah hamba kepala imam, dan memotong telinganya. Nama hamba itu adalah Malchus. Yesus berkata kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Yang hidup dengan pedang akan mati oleh pedang. Cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Bukankah aku harus meminumnya? Apakah kalian pikir aku tidak dapat meminta kepada Bapakku untuk segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat? Jika begitu, maka apa yang tertulis dalam Alkitab harus terjadi demikian. Lalu bagaimana hal itu bisa terlaksana? Pada saat itu, biarkan saja mereka. Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, teman-teman, cepatlah lakukan apa yang harus kalian lakukan. Lalu, beberapa orang maju, dan dengan tangan mereka menangkap Yesus. Bagian ini menceritakan saat Tuhan Yesus Kristus kita ditangkap, di mana telinga seorang hamba telah dipotong. Namun, Tuhan Yesus berkata, masukkan pedang itu ke dalam sarung. Kemudian, ia berkata lagi, cawan yang diberikan Bapa kepadaku, bukankah aku seharusnya meminumnya? Bagi Tuhan Kristus, apakah ia dapat melarikan diri? Jika ia mencoba kabur, apakah mungkin baginya? Sebab ia memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dan apakah ia tahu bahwa seseorang akan datang untuk menangkapnya? Dia mengetahui segalanya. Namun, Bapa telah menetapkan bahwa ia harus menyerahkan nyawanya. Jadi, apakah Tuhan Yesus harus taat? Dia harus taat. Karena Tuhan berkata, cawan yang diberikan Bapa kepadaku, bukankah aku seharusnya meminumnya? Bagi Tuhan, Bapa Surgawi hendak menganugerahkan kepadanya cawan yang harus diminum. Lalu yang berkata, apakah kalian pikir aku tidak dapat meminta kepada Bapakku untuk segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat? Jika begitu, maka apa yang tertulis dalam Alkitab harus terjadi demikian. Lalu bagaimana hal itu bisa terlaksana? Mereka berkata, bagi Tuhan, melibatkan malaikat dalam hal ini terlalu mudah. Itu sangat sederhana. Tetapi Tuhan berkata, Alkitab telah menyatakan demikian. Kejadian ini harus terjadi demikian. Bagaimana hal itu akan terjadi? Yaitu, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya. Sebenarnya, Dia memikul penyakit kita, dan menanggung penderitaan kita. Sedangkan kita mengira bahwa Allah akan menghukumnya. Itulah nubuat mengenai pengalaman Mesias, bahwa penderitaan terbesar pasti akan terjadi. Oleh karena itu, Petrus ingin melindungi Tuhan, ingin agar Tuhan terlepas dari penderitaan ini. Tetapi Tuhan berkata, cawan yang diberikan Bapa kepadaku, anggurnya harus diminum. Pada saat itu, Yesus juga berkata kepada para imam kepala dan orang tua yang datang untuk menangkapnya. Kalian datang dengan pedang, senjata, dan tongkat untuk menangkap aku, seolah-olah menangkap seorang perampok. Aku selalu bersama kalian setiap hari, mengajar di bait suci, tetapi kalian tidak menangkap aku. Namun, seperti yang tertulis dalam Alkitab, dia telah dicatat di antara para penjahat. Tetapi sekarang, giliran kalian. Karena saat kekuasaan kegelapan telah tiba. Pada saat itu pula, semua muridnya melarikan diri, dan hanya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sendirian. Ah, inilah saat Yesus Kristus, Tuhan kita, ditangkap. Jadi saat Tuhan ditangkap, bidadari harus dengan segera mengayunkan pedang untuk memotong daging seseorang sebagai umpan. Lalu, bidadari harus membiarkan Tuhan segera melarikan diri. Namun Tuhan berkata bahwa Bapa yang membuat Tuhan meminum cawan ini. Jadi Tuhan harus meminumnya. Dan bagi Tuhan, jika Tuhan mengalami kesulitan ini, dia langsung berdoa kepada Bapa. Bapa pun mengutus lebih dari 12 legiun malaikat untuk melindungi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena Tuhan tahu, dia harus meminum cawan Allah. Harus taat sampai mati. Inilah Yesus Kristus, Tuhan kita. Telinganya dibukakan. Yaitu Bapa membuka telinganya. Agar dia mengerti bahwa dia harus taat. Agar Bapa punya alasan. Karena kedurhakaan Adam, semua orang menjadi berdosa dan menjadi mati. Agar Bapa punya alasan. Karena ketaatan Kristus, semua yang percaya pada Tuhan dipanggil benar. Dipanggil orang yang memperoleh hidup kekal. Inilah cawan yang harus diminum oleh Kristus Tuhan. Amin.